Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini Go Info 62 akan membahas tentang masalah CPO, teman-teman. Nah, CPO ini adalah bahan dari minyak goreng, teman-teman. Jadi dari CPO itulah minyak goreng akan diolah, teman-teman. Jadi yang tadinya CPO kemudian dengan beberapa proses dia akan menjadi minyak goreng, walaupun sebenarnya dari CPO sendiri sebenarnya bukan hanya menjadi minyak goreng, teman-teman, tapi di situ bisa diolah misalnya menjadi margarin, ya, kemudian menjadi bahan-bahan untuk kosmetik, kemudian bahan untuk pembuat sabun dan lain-lain. Karena memang kayaknya CPO ini menjadi sumber dari ratusan atau mungkin ribuan produk. Nah, karena dia sangat multiguna sehingga CPO ini menjadi primadona di dunia, teman-teman. Nah, kebetulan Indonesia sendiri menduduki salah satu peringkat pertama atau kedua di dunia, teman-teman. Tapi beberapa saat yang lalu sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, dan ini sebenarnya sangat ironi, teman-teman, di mana Indonesia ini adalah salah satu lumbung sawit, ya, di mana sawit ini adalah menghasilkan CPO. Tapi kenapa di Indonesia ini CPO atau minyak goreng kok kemudian menjadi langka? Nah, inilah yang akan saya bahas di video ini, teman-teman. Jadi saya mendapatkan sebuah video tentang pembuatan CPO di Nigeria, teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman like dan subscribe dulu channel ini biar adminnya tambah semangat. Oke, selamat menyaksikan, teman-teman. Baik, inilah proses untuk pembuatan CPO-nya, teman-teman. Jadi sawit dipotong dulu, teman-teman, disisain bonggolnya gitu ya, diambil sawitnya. Jadi ini perlu sebuah proses biar sawitnya ini terlepas dari bonggolnya, teman-teman. Karena memang yang kita butuhkan memang adalah sawitnya, teman-teman. Sawitnya yang kita butuhkan, sedangkan bonggolnya ini tidak dipergunakan, teman-teman. Bonggolnya cukup besar juga ukurannya. Nah, ini kemudian bonggolnya dipisahkan, teman-teman. Dan setelah bonggolnya misah, kemudian sawit ini direbus, teman-teman. Bukan direbus, tapi nggak dikasih air ya, mungkin dikasih air sedikit. Jadi tujuannya biar minyaknya ini bisa keluar, teman-teman, biar CPO-nya ini bisa keluar. Tujuannya itu seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini CPO-nya keluar, teman-teman. Nah, lalu kelapa sawit yang CPO-nya tidak keluar ini, teman-teman, dia akan dimasukkan pada sebuah tungku, tong atau tungku, teman-teman. Kemudian di situ dia akan direbus kembali. Jadi perebusan yang kedua. Jadi yang pertama untuk mengeluarkan CPO level pertama. Nah, ini untuk level kedua ini, jadi ini untuk menuntaskan kandungan CPO yang ada di dalamnya. Tuh. Jadi dia dimasukkan ke mesin perebus sekaligus juga sebagai mesin penggiling, teman-teman. Jadi sawit-sawit ini yang sudah tidak ada bonggolnya ini akan direbus dan kemudian dia akan digiling. Dan ini gilingannya gilingan skala kecil, teman-teman. Nah ini juga makanya ini kan air CPO-nya tadi
air CPO-nya tadi, air curah tadi yang diambil tadi itu dimasukkan lagi ke situ teman-teman, dicampur. Nah ini setelah dia di posisinya sudah diaduk, nah dia sudah digiling, dia posisinya seperti ini teman-teman. Nah dia digiling, nah lalu dia kayaknya digiling beberapa kali teman-teman, biar nanti benar-benar hancur dan menjadi seperti tepung cair. Nah ini sudah menjadi semacam adukan. Nah itu diputar lagi teman-teman, dia bisa biar terus ini. Nah ini kondisinya, dia di dalam itu sudah banyak yang berupa kayak tepung teman-teman. Nah mesin ini terus akan bergerak, dan ini teknologinya teknologi nggak terlalu canggih teman-teman. Makanya ini seperti kalau mau dibentuk ini modalnya tidak terlalu besar. Misalnya beberapa orang pengusaha kelapa sawit kemudian membuat usaha seperti ini sangat bisa teman-teman. Baik, ini prosesnya masih terus berjalan teman-teman. Jadi dia terus digiling posisinya terus digiling. Nah dalam posisi terus digiling ini dia akan keluar hasil gilingan. Nah kemudian hasil gilingan inilah yang akan masuk ke proses finishing teman-teman. Ini hasil gilingan ini setelah digiling beberapa kali, dia yakin ini sudah lembut teman-teman, ini masuk ke proses finishingnya. Ini video ini berasal dari sebuah negara namanya Nigeria teman-teman. Saya yakin orang Indonesia jauh bisa menciptakan yang lebih canggih lagi. Ini akan dipindahkan ke mesin press. Nah nanti beberapa saat lagi kita akan melihat bagaimana mereka mengepres ini. Dan ini saya bilang ini semi manual teman-teman, semi manual ini. Nah ini yang sudah masuk ke sini, ini CPO-nya keluar dari bawah nih teman-teman. CPO-nya keluar dari bawah. Seperti ini simpel teman-teman. Ini teknologi ini agak simpel menurut saya. Cuman kan selama ini dikuasai oleh industri teman-teman. Kenapa? Dan dikuasai industri, petani mendapatkan harga memasok bahan baku teman-teman. Tuh CPU-nya sudah keluar teman-teman. CPU-nya sudah keluar. Ini belum di-press teman-teman. Ini belum di-press. Setelah di-press, nanti CPU-nya akan keluar lebih banyak lagi teman-teman. Kan kayak diperas. Ini CPU-nya teman-teman. Ini belum bisa jadi minyak goreng teman-teman. Ini mesti dilakukan beberapa kali penyaringan lagi. Nah ini prosesnya teman-teman, ini sudah jadi CPO teman-teman. Nah ini masih manual banget teman-teman, prosesnya masih ya saya bilang semi manual gitu ya. Ini masih pakai batu untuk menekan yang posisinya di paling atas. Masih pakai batu gitu teman-teman. Ya memang mohon maaf, Nigeria sendiri adalah kayaknya masih 1 atau 2 level lah dibandingkan Indonesia dalam segi kemajuan teknologinya gitu. Ini press-nya aja pakai, nah ini pakai kayak manual gitu teman-teman. Ini di atasnya nih kayaknya hanya semacam kayak baut gitu teman-teman, kayak ulir gitu ya, diputer gitu ya. Sebenarnya kalau pakai hidrolik ini jauh lebih simpel teman-teman, tapi dia masih pakai ulir manusia.
pakai hidrolik sebenarnya lebih kekuatan juga lebih tinggi teman-teman, bisa beberapa ton. Kalau ini kan agak terbatas gitu ya. Nah tuh teman-teman, dia CPU nya banyak teman-teman, dengan posisi diputar seperti ini. Ini kalau tidak salah ini seperti tempat untuk cat ini sekitar 25 liter nih teman-teman kalau penuh nih. Nah ini teman-teman, prosesnya seperti itu. Lalu di sini ini ada semacam limbahnya. Ini yang terakhir limbahnya teman-teman. Baik, itu saja teman-teman. Ini videonya. Dan perlu saya jelaskan lagi teman-teman bahwa sebenarnya teknologi seperti ini teknologi murah meriah gitu ya. Teknologinya ini murah meriah, dan teknologinya ini bisa diterapkan di Indonesia. Di negara kita ada satu orang yang mempunyai sampai 50-100 hektar untuk sawit gitu teman-teman. Mereka bisa membentuk semacam koperasi gitu ya, lalu untuk mendirikan usaha-usaha seperti ini. Kalau mereka menjual dalam bentuk CPU, tentu hasil yang didapatkan juga lebih besar teman-teman. CPU ini teman-teman, kalau misalnya dia mau rubah menjadi minyak goreng, ini semua bisa, memang dengan beberapa kali proses gitu teman-teman. Jadi CPU atau crude palm oil ini sebenarnya kalau untuk menjadi minyak goreng teman-teman, salah satunya untuk penjernih itu menggunakan blessed earth. Jadi dia bisa dilakukan 1 atau 2 kali dengan blessed earth ini. Kemudian refine ini sebenarnya untuk teknik sederhana, dia bisa memakai arang teman-teman. Bisa memakai arang, ada beberapa zat yang kemudian tersaring oleh arang ini. Kemudian ada yang menggunakan lagi tepung belimbing ya. Jadi ini untuk menetralisir beberapa kandungan negatif yang ada di dalamnya teman-teman. Lalu untuk menjernihkan atau mengubah minyak ini biar menjadi kuning dan warnanya tidak merah, maka menggunakan blessed earth ini teman-teman. Jadi ini juga bisa dicari, gampang dicari produk-produk ini, dan ini sebenarnya sangat recommended untuk kondisi di negara kita. Baik, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.